Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tiba pada persekutuan ibadah keluarga pada malam ini dengan diawali oleh ungkapan situasi. Allah memberikan talenta kepada setiap kita. Layanilah Tuhan sesuai dengan panggilan, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan dari Gita Bakti 12, bait pertama dan kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Mari kita berdoa mengawali pemberitaan firman malam ini. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, sebab Engkau merahmani hidup kami dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Karena kasih-Mu lah kami semua masih ada sampai pada malam hari ini. Sinarilah terus langkah kami dengan kasih dan firman-Mu, agar kami tidak sesat. Sebab terang-Mu menyinari langkah kami. Maka dalam persekutuan keluarga kami malam ini dengan-Mu, dalam ibadah malam ini, berfirman-Lah kepada kami, agar kami turut maksud-Mu dan berjalan dalam tuntunan firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami memohon. Amin. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari surat 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai dengan ayat 15. 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang menyatakan, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji,
Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua lah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan boleh mempertemukan kita kembali dalam ibadah keluarga yang walaupun masih dilakukan secara virtual, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita hadir dan dimanapun nama Tuhan itu diperdengarkan, maka Tuhan pasti hadir bersama kita. Karena itu malam hari ini kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini semua berbicara tentang masalah pelayanan di dalam jemaat Allah. Pekerjaan pelayanan ini memang membutuhkan kesiapan diri yang sungguh-sungguh dan prima, baik fisik, mental, maupun iman. Karena pekerjaan pelayanan itu ada banyak risiko yang harus dihadapi. Risiko-risiko dalam pelayanan ini kadang disenangi atau disukai, dan kadang tidak disenangi atau tidak disukai, bahkan dibenci atau dimusuhi. Nah, ada 3 cara orang menyenangi pelayanan kita, yaitu karena memang sang pelayan itu baik dan sungguh-sungguh memberi diri untuk mengabdi di dalam pekerjaan pelayanan, sehingga orang menyenangi apa yang dilakukan atau tugas-tugas pelayanan yang dilakukan. Tetapi ada juga pelayan yang cari aman, hal-hal yang salah pun diikuti agar dirinya aman, tidak dimusuhi, tidak dibenci. Nah, ini hal yang tidak boleh terjadi dalam pekerjaan pelayanan. Sangat berbahaya kalau hanya untuk mencari aman, lalu orang di dalam pekerjaan pelayanan itu tidak berani untuk berbicara tentang kebenaran Allah, yang salah pun diikuti. Yang kedua, saudara-saudara, ada pelayan yang tidak disukai karena malas dan tidak sungguh-sungguh memberi diri, sehingga pekerjaan pelayanan itu tidak berkembang. Ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan pekerjaan pelayanan. Tugas dan pekerjaan pelayanan yang dipercayakan itu tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Mengaku akan melayani Tuhan,
tapi dalam praktek tidak melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dan itulah yang menimbulkan orang tidak sukai, ya, tidak disukai oleh banyak orang. Malas, tidak mengerjakan pekerjaan pelayanan itu dengan penuh pengabdian. Tapi ada juga pelayan yang dibenci atau dimusuhi dan tidak disenangi karena selalu suka menegur kesalahan, tidak membiarkan hal-hal yang tidak benar, dan selalu menegur kalau melihat kesalahan. Kadang-kadang jemaat tidak suka dengan tipe pelayanan seperti ini. Padahal sebenarnya itulah tugas dan panggilan seorang pelayan, melihat yang salah dan menegur, tidak membiarkan kesalahan itu berlarut-larut. Mereka lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Jadi mereka tidak mau mencari aman bagi dirinya sendiri. Tapi tugas, panggilan, tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada mereka, itulah yang mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun kadang-kadang tidak disukai atau dibenci. Jadi walaupun sang pelayan itu baik dan benar, rajin, serta mempunyai atau mumpuni di dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan, tapi kadang tidak disenangi oleh sebagian orang karena mereka tidak kompromi dengan kesalahan. Hal-hal yang tidak benar selalu dikoreksi. Ya, namanya manusia kadang-kadang tidak suka kalau dikritik, tidak suka kalau diberitahukan kesalahannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga mengalami hal seperti ini di dalam jemaat Korintus. Ya. Padahal dia memberi diri dengan sungguh-sungguh, bekerja melayani jemaat Allah, mengabdikan diri karena panggilan Tuhan, memberikan hidupnya sepenuhnya bagi tugas dan pekerjaan pelayanan. Tapi dalam kenyataan ada juga yang tidak menyenangi dia. Mengapa? Ya karena dia tidak membiarkan kesalahan. Dia senantiasa menegur orang-orang yang berbuat salah. Nah, itu tidak disenangi oleh sebagian warga jemaat di Korintus. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu ia menulis surat 2 Korintus untuk 3 tujuan. Yang pertama, mendorong jemaat untuk tetap setia, untuk menjaga hubungan-hubungan kasih yang sudah dia lakukan dalam kehidupan melayani jemaat, dan menjadikan dirinya sebagai bapa bagi mereka. Jadi hubungan itu harus dipelihara dengan baik supaya pekerjaan pelayanan dapat bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, ia menantang dan membuka kedok rasul-rasul palsu yang menyebarkan berita-berita bohong untuk membenci dirinya. Jadi ternyata dalam pekerjaan pelayanan di jemaat Korintus ada juga orang yang melontarkan berita bohong sehingga sebagian jemaat membenci Rasul Paulus. Jadi rupanya saudara-saudara, hoax atau berita bohong itu sudah ada juga di zaman Rasul Paulus dengan jemaat Korintus. Jadi orang menyebarkan berita-berita bohong supaya sebagian jemaat membenci Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan. Nah, ini yang terjadi juga di jemaat di Korintus. Yang ketiga, ia menegur jemaat yang mudah mendengar hasutan atau berita bohong untuk saling membenci, terutama membenci dirinya. Jadi dia tidak membiarkan jemaat itu jatuh dalam dosa. Dia menegur mereka yang mudah sekali terhasut oleh berita-berita bohong. Nah, inilah kenyataan yang terjadi saat itu. Dan realitas ini, saudara-saudara, masih ada juga di sebagian jemaat-jemaat Tuhan sampai hari ini. Karena itu dalam menghadapi kenyataan-kenyataan di tengah pekerjaan-pekerjaan pelayanan, kita harus memiliki 3 sikap
seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, berani menghadapi tantangan. Karena dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan, tadi sudah saya sebutkan, pasti ada yang senang dan ada juga yang tidak senang. Ada yang suka dan ada juga yang tidak suka. Ada yang sayang, tapi ada juga yang membenci. Nah, kenyataan-kenyataan ini harus mampu kita hadapi dan menghadapinya dengan bijak dan tenang, supaya kita mampu mengatasi berbagai persoalan itu. Menghadapi orang yang membenci, kita tidak usah ikut membenci, tapi kita memberikan pengertian, memberikan pemahaman, minta Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, supaya mereka dicerahkan pikiran dan hati mereka untuk mampu melihat mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah pekerjaan Allah. Saudara-saudara, agar di tengah-tengah kesulitan dan tantangan kita tidak mudah kecewa atau putus asa. Sebaliknya, di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah pelayanan itu ada sukacita, walaupun ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Yang kedua, saudara-saudara, jangan mudah dipengaruhi. Ini nasihat Rasul Paulus juga kepada jemaat di Korintus. Artinya jangan suka mendengar berita-berita bohong atau hoax yang kadang suka memutarbalikkan fakta. Yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Jangan suka titis telinga, mudah mendengar sesuatu langsung percaya, tidak mencek atau recheck, langsung mempercayai, lalu kemudian mempengaruhi banyak orang untuk ikut-ikutan. Jadi sekali lagi, dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu, kita juga diminta untuk jangan mudah dipengaruhi, jangan mudah dihasut untuk hal-hal yang buruk, jangan mudah terpengaruh sehingga kita ikut-ikutan yang salah. Kita harus berani untuk melihat dan mengoreksi apakah berita yang kita dengar itu baik atau tidak, apakah benar atau tidak, ya, sehingga kita tidak ikut-ikutan hal-hal yang salah. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan itu sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kita harus berani berkorban. Itu juga sesuai dengan tema renungan hari ini, yaitu mengorbankan diri. Jadi kalau orang mau melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan tapi tidak berani berkorban, lebih baik jangan jadi pelayan, ya. Karena seorang pelayan itu dituntut juga pengorbanan diri, ya. Bagi Rasul Paulus, saudara-saudara, pekerjaan pelayanan bukan tempat untuk mencari nama, bukan tempat untuk mencari keuntungan atau kepentingan-kepentingan atau mencari popularitas murahan, ya. Tapi pengorbanan diri dituntut dari seorang pelayan, ya. Sekalipun untuk itu dia harus menghadapi banyak kenyataan, tidak disukai atau dibenci. Nah, ibu bapak dan saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang pengorbanan, maka yang dimaksud di sana ialah pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan materi, dan juga pengorbanan harga diri. Ya, kadang-kadang untuk pekerjaan pelayanan kita tidak boleh terlalu menjaga gengsi atau harga diri. Harga diri kita kadang-kadang harus dikorbankan kalau semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Seringkali dalam pekerjaan pelayanan timbul berbagai masalah karena gengsi terlalu tinggi. Orang mempertahankan gengsi dan harga diri sehingga yang salah dipertahankan. Tidak berani mengoreksi diri, tidak berani introspeksi diri. Nah, itulah yang kadang-kadang menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan pekerjaan pelayanan. Dan kalau kita bicara tentang pengorbanan diri, contoh yang luar biasa hebat adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang mulia, yang suci,
tapi dia berani mengorbankan seluruh hidupnya, bahkan berani mengorbankan nyawanya demi keselamatan orang banyak. Dia tidak mempertahankan harga dirinya. Dalam surat Filipi pasal 2 dikatakan di sana, sekalipun dia adalah Allah itu sendiri, tapi dia merendahkan diri sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia tidak mensetarakan dirinya dengan Allah, tapi dia merendahkan diri sebagai manusia. Nah, itu semua contoh teladan yang luar biasa yang bisa kita ambil untuk memperbaiki tanggung jawab pekerjaan pelayanan, terutama kita selaku pelayan-pelayan Tuhan. Jadi 3 hal penting, sekali lagi saya ulangi, dalam pekerjaan pelayanan kita harus berani menghadapi tantangan. Jadi jangan takut menghadapi berbagai tantangan. Jangan takut menghadapi kesulitan-kesulitan. Jangan kendor. Ya. Karena kita tidak berjalan sendiri dalam pekerjaan melayani Tuhan. Tuhan yang punya pekerjaan atau pemilik pekerjaan, Dia senantiasa terus mendampingi kita. Dia akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita. Kita harus berdiri teguh menghadapi berbagai tantangan yang ada di depan kita. Ya. Itu yang diperlukan dalam pekerjaan melayani. Kita harus sadari juga, tidak semua orang menyenangi tugas dan pekerjaan yang kita kerjakan. Mungkin pernah kita menasihati orang, kita menegur kesalahan orang, kita mengingatkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kadang-kadang orang tidak bisa menerima itu. Nah, itu risiko yang harus dihadapi. Tapi kita tidak usah takut. Tantangan itu biasa dalam pekerjaan melayani. Ya, karena Tuhan sendiri menghadapi semua itu. Ya, dia mati di kayu salib karena berani menghadapi tantangan itu. Ya. Ya, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya bagi para pelayan Tuhan, jangan takut menghadapi tantangan. Jangan karena tantangan lalu kita menjadi ciut. Jangan juga takut terhadap manusia. Ya, manusia bisa hanya membunuh tubuh kita, tapi dia tidak bisa membunuh nyawa. Takutlah kepada Tuhan, karena Dia sanggup membunuh tubuh dan juga nyawa kita. Yang kedua, jangan mudah dipengaruhi. Apalagi di zaman ini, saudara-saudara, zaman di mana media sosial itu sangat berkembang dengan pesat. Ya, orang mendengar sesuatu tanpa dicek dan cross check, orang bisa menyebarkan itu kemana-mana. Dan banyak orang mudah dipengaruhi oleh berbagai berita-berita bohong. Karena itu, selaku jemaat Allah di tengah-tengah dunia yang berkembang dengan pesat ini, terutama dunia media sosial, kita diingatkan bersama supaya jangan mudah dipengaruhi, jangan mudah dihasut, jangan mudah mendengar berita-berita bohong. Kalau ada berita yang kita dengar yang tidak benar, kita perlu mengecek apakah berita itu valid atau tidak. Ya. Nah, karena itu kita harus minta Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, agar Roh Kudus memberitahukan juga kepada kita mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan kita tidak mudah dihasut, tidak mudah diadu domba oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga tadi, kita harus berani berkorban dalam pekerjaan pelayanan. Saya ulangi sekali lagi, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita tidak berani berkorban, lebih baik jangan jadi pelayan. Ya, karena Tuhan sudah mempercayakan tugas yang mulia itu kepada kita, dan kita harus memberikan pengorbanan, baik pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, korban pikiran, mungkin kadang-kadang juga korban perasaan, ya, dan korban materi barangkali, dan lebih penting lagi, korban harga diri dan korban diri sendiri. Kalau kita bisa melakukan semuanya itu, maka Tuhan akan memakai kita lebih heran. Tuhan akan memakai kita menjadi berkat
dalam tugas-tugas pekerjaan pelayanan. Tuhan tidak akan memakai orang-orang yang tidak berani berkorban, yang cuma hanya menjaga keamanan dirinya atau mencari aman. Tuhan tidak akan memakai mereka untuk menjadi berkat. Nah, kiranya firman Tuhan ini mempengaruhi roh dan batin kita, supaya kita senantiasa berpedoman pada sabda Tuhan ini, dan kita menjadikan itu kekuatan untuk kita melangkah dalam tugas-tugas pekerjaan melayani Tuhan dan jemaat-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa membimbing kami. Tuhan memelihara kami. Tuhan mengasihi kami. Bahkan Tuhan menyelamatkan kami di tengah-tengah berbagai keadaan. Kami berterima kasih karena di tengah-tengah berbagai kesulitan akibat pandemi COVID-19, Tuhan masih terus memelihara hidup kami sampai hari ini. Sekalipun di antara orang-orang yang kami kasihi, ada yang harus pergi meninggalkan kami. Tapi kami tetap bersyukur untuk kasih penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Malam ini kami mau berdoa bagi seluruh warga jemaat dari sektor 1 sampai di sektor 9 dan juga di Pospel. Kiranya Tuhan mau memberkati kami semua, baik pribadi maupun rumah tangga. Berkati tugas-tugas dan pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami, berkati suami, istri, berkati orang-orang tua kami, baik yang ada bersama kami maupun yang terpisah jauh dari kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam bangku studi mereka, dari tingkat taman kanak-kanak sampai di bangku universitas. Sekalipun mereka sudah menjalankan pendidikan virtual dari rumah, tapi kiranya Tuhan senantiasa jaga mereka, pelihara mereka dari segala rongrongan jahat yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Tuhan berkati kesehatan anak-anak kami, jauhkan segala sakit penyakit yang dapat membahayakan hidup mereka, terutama pengaruh COVID-19 yang dapat mengancam kehidupan anak-anak kami dan kami semua. Kami juga mau berdoa bagi suami-suami kami yang mungkin karena tugas dan pekerjaan harus terpisah dari kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka satu persatu. Anak-anak kami juga yang terpisah karena pekerjaan atau pendidikan, Tuhan jaga, pelihara mereka dengan kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi pekerjaan-pekerjaan pelayanan di dalam jemaat. Tuhan berkati para pelayan, Tuhan berkati para presbiter dari sektor 1 sampai dengan sektor 9 dan Pospel. Tuhan berkati tugas-tugas yang kami kerjakan di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19. Tuhan juga pakai kami agar kami tetap setia menjalankan tugas, sekalipun ada banyak tantangan dan kesulitan yang harus kami hadapi. Tuhan berkati rumah tangga kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa juga untuk ketua majelis jemaat dan keluarga, pendeta jemaat dan keluarga, dan para pendeta yang ada dalam mendukung pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan berkati kami semua dengan keluarga kami masing-masing. Berkati semua program kerja yang
sedang dikerjakan atau akan dilaksanakan, supaya semua yang kami kerjakan boleh diberkati oleh Tuhan dan itu berguna bagi pertumbuhan pelayanan di tengah-tengah jemaat GPB Immanuel Bekasi. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi semua orang yang bersedia memberikan dukungan dan bantuan untuk memperlancar tugas-tugas pekerjaan pelayanan. Tuhan berkati mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka. Bapa di surga, kami tak lupa berdoa untuk bangsa, pemerintah dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua pejabat dari pusat sampai di pelosok-pelosok. Kami berdoa untuk para dokter dan para perawat yang bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik. Tuhan berkati tugas-tugas mereka. Kami berdoa untuk aparat keamanan, menjaga keamanan negara, membantu memperlancar semua tugas-tugas sehingga keamanan negara terjamin dan pembangunan tetap berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Sekali lagi kami mohon Tuhan berkati kesehatan kami, jauhkan segala sakit penyakit yang dapat membahayakan hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Tuhan dengar dan terima doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan pada pertama Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sampaikanlah persembahan Bapak, Ibu, Saudara melalui koordinator sektor pelayanan atau transfer ke rekening gereja dengan menginformasikan ke nomor WhatsApp 0822 9968 8047 atau melalui persembahan online dengan cara scan QRIS code yang tertera di slide tata ibadah, dan berita Immanuel dengan menggunakan HP atau gadget langsung dari rumah. Satu QRIS untuk satu nomor rekening, yakni dana pelayanan. Nomor rekeningnya 00162 41698. Kiranya Tuhan Allah berkenan atas pemberian kita dan mengkuduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat menyanyikan Gita Bakti 84, bait pertama. Inilah ungkapan syukurku.
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, angkat hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.